الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وهدانا إلى سبل السلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, iman bagi seorang muslim adalah kekuatan yang dengannya ia bisa merasakan manisnya ketaatan kepada Allah, yang dengannya ia bisa merasakan lezatnya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi iman yang ada pada diri seorang muslim itu bersifat fluktuatif atau tidak stabil. Terkadang ia bisa bertambah dan terkadang ia bisa berkurang, atau bahkan terkadang ia bisa hilang dari dada seorang muslim. Ada tiga hal yang Nabi Muhammad SAW sudah mewanti-wanti kepada kita semua sebagai umatnya untuk kita sama-sama jauhi dalam kehidupan sehari-hari agar iman kita tidak merosot, agar iman kita tidak hilang. Apa saja yang tiga hal tersebut? Dalam sabda beliau mengatakan, "Man asbaha wa huwa yashku diqal ma'ish فكأنما يشكو ربه ومن أصبح لأمور الدنيا حزينا فقد أصبح ساخطا على الله ومن تواضع لغناه فقد ذهب ثلث دينه." Artinya adalah, siapa yang pada pagi harinya mengeluh kesulitan hidup, maka dia sama saja dengan mengeluhkan Tuhannya. Siapa yang pada pagi harinya bersedih karena urusan dunia, maka dia pada pagi hari itu telah membenci ketetapan Allah. Siapa yang merendahkan diri pada orang kaya karena kagum kepada kekayaannya, sungguh telah hilang 2/3 dari agamanya, yaitu ketaatannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah tiga hal yang berpotensi memperlemah iman kita, yang berpotensi menjadikan iman kita merosot. Padahal bagi kita seorang muslim, sebisa mungkin kita dituntut dari hari ke hari, iman dan keimanan kita itu harusnya semakin bertambah dan semakin kokoh, hingga kita nantinya bisa mati dalam keadaan membawa iman yang kokoh, membawa iman yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, faktor yang pertama, kata Rasulullah, adalah mengeluh pada orang lain atas dunia, atas nasib buruk yang menimpa dirinya. Selalu mengeluh atas kesempitan dan kesulitan hidup termasuk pertanda tidak terima dengan ketetapan Allah. Kita tidak diperkenankan mengeluh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengeluh kepadanya diperbolehkan karena itu merupakan bentuk doa. Disebutkan dalam riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kalian aku ajarkan beberapa kalimat yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika menyeberangi laut bersama Bani Israel?" Para sahabat menjawab, "Tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ucapkanlah, "Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim." Ya Allah, segala puji hanya bagimu dan hanya kepadamu kami mengadu. Engkaulah zat yang paling berhak dimintai pertolongan. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam doa tersebut terkandung pengakuan bahwa kita adalah hamba Allah yang sangat lemah, yang butuh kepada pertolongan Allah. Maka segala kehimpitan hidup, segala permasalahan hidup
hendaknya kita adukan, kita pohonkan jalan keluarnya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat dan doa-doa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin." Mintalah kalian pertolongan dengan sabar dan dengan salat, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian sebab yang kedua yang bisa menjadikan iman kita merosot adalah sedih dan merasa putus asa karena urusan dunia yang menimpa kita. Orang yang marah dan putus asa terhadap urusan dunia yang menimpanya, sejatinya ia sedang marah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejatinya ia tidak ridho atas ketetapan Allah, atas takdir Allah, dan tidak sabar atas cobaan yang diterimanya. Padahal kita tahu salah satu rukun iman menyatakan setiap kejadian di dunia ini sesungguhnya berdasarkan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di antara kita kadang terjerumus secara tidak sadar ke dalam suasana kehidupan yang memperlemah keimanan kita. Di antara kita, misalkan tiba-tiba ada yang membenci terhadap suasana kehidupan. Sejak pagi, sejak kita bangun dari tidur kita mulai menggerutu, memulai menangisi kehidupan, sudah membenci situasi dan kondisi yang disangkanya tidak memihak kepada dirinya. Itulah gambaran dari bunyi hadis Rasulullah SAW bahwa siapa yang pada pagi harinya bersedih karena urusan dunia, maka dia pada pagi hari itu telah membenci ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di dalam Islam, untuk memulai hari kita disyariatkanlah salat subuh. Untuk apa? Untuk kita mengadu dan berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Karena kita tahu tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian faktor yang ketiga yang bisa memperlemah iman kita adalah sikap merendahkan diri pada orang kaya karena kita kagum pada kekayaannya, karena kita ingin mendapatkan bagian dari kekayaannya tersebut. Orang yang merendahkan diri kepada seorang yang kaya karena kagum, karena ingin mendapatkan kekayaannya, sesungguhnya hal yang demikian itu telah menghilangkan 2/3 dari agamanya. Kita memang dianjurkan untuk memuliakan orang lain, tapi bukan karena harta kekayaannya, bukan karena pangkat dan jabatannya, bukan karena urusan dunia. Karena hal itu bisa menjerumuskan kita pada pemujaan yang tidak semestinya, bisa menjerumuskan kita kepada fanatisme yang buta. Sebaliknya, pemuliaan kita atas orang lain harus berdasarkan pada kebaikan akhlak dan keilmuannya, bukan karena dunia yang dimilikinya. Karena tidak sedikit kita lihat orang-orang rela melakukan tindakan kriminal dan kemaksiatan hanya karena diiming-imingi, hanya karena dijanjikan mendapatkan uang, mendapatkan kekayaan, mendapatkan jabatan dari orang kaya yang ia puja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, sekali lagi kita sebagai muslim yang ingin memperkokoh iman kita, hendaknya kita bisa memposisikan diri, bisa memuliakan orang lain bukan karena dunianya, tapi karena iman dan ketakwaannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah 3 hal yang bisa memperlemah iman kita kepada Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik agar senantiasa bisa beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.